bagi semua orang yang beriman kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pikirnya Abraham, dia akan jadi father untuk Ishak saja. Tapi dengar baik-baik, yang Tuhan pikirkan bukan cuma jadi bapak untuk Ishak, tapi jadi bapak untuk banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Contoh berikutnya, Tuhan berikan mimpi, Tuhan berikan nubuatan lewat mimpi kepada Yusuf. Ya, Yusuf tinggal di satu rumah gede ya, dengan tiga bapaknya punya istri 4 lah gitu ya. Jadi dia punya saudara-saudara tiri yang banyak gitu. Dia dapat nubuatan, mimpi. Mimpinya hebat, nubuatannya hebat. Tapi dengar baik-baik, bukannya Yusuf disekolahkan, masuk EBEK, ambil jurusan leadership misalnya ya, khusus nanganin bagian pemerintahan Mesir, enggak. Setelah dia terima nubuatan itu, malah dia dianiaya. Bahkan Alkitab mencatat bagaimana dia masuk dari satu penganiayaan kepada penganiayaan berikutnya, kepada penganiayaan berikutnya. Tapi puji Tuhan, Yusuf belajar hatinya Tuhan. Yusuf belajar apa yang Tuhan pikirkan. Makanya Yusuf waktu ketemu saudaranya bilang begini, mungkin engkau mereka untuk kecelakaan, tetapi Tuhan mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, terima janji Tuhan, terima nubuatan, dia aminkan, bahkan dia ceritakan kepada saudaranya supaya didukung. Apa yang terjadi? Yusuf masuk dalam padang gurun yang begitu hebat dalam hidupnya. Berbeda. Oke, lanjut. Yang ketiga dia kata begini, saya ambil contoh ya. Tuhan menjanjikan tanah negeri yang berlimpah susu madu. Tuhan yang menjanjikan loh, bukan Israel cari gara-gara minta nagihnya indah. Israel lagi tinggal di bangsa Mesir 430 tahun ya, beda tipis dengan Indonesia zaman Belanda begitu ya. Tuhan janjikan akan dilepaskan, akan dibawa tanah perjanjian. Kira-kira happy nggak dengarnya? Wow, tanah perjanjian, wow, penuh susu dan madu. Atau mungkin versi kita, wah, ada janji pemulihan dan kelimpahan. Mantap. Saya percaya masih bahagia mereka. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Sampai mereka bilang begini, Mus, nggak ada kerjaan ya, ajak kami jalan-jalan ke sini. Mending kami kerja di Mesir aja lah daripada mati di sini. Apa nggak ada kuburan di sini? Ya. Bahkan waktu Tuhan mau menghancurkan orang Israel, Musa bilang begini, Tuhan, kok gitu Tuhan? Tuhan lagi uji Musa, bukan uji dirinya. Jangan dong Tuhan. Tuhan bilang, bagus Musa, engkau bertindak seperti apa yang kupikirkan. Engkau membela bangsa ini. Tuhan janjikan keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Hampir 40 tahun lebih mereka habiskan berputar-putar mengelilingi padang gurun. Tapi kalau kita baca baik-baik, waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, bahkan sampai hari ini, dengar baik-baik, sampai hari ini tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang bisa menghancurkan bangsa ini. Tahu kenapa? Karena Tuhan punya sesuatu tentang bangsa ini. Amin. Lanjut cerita berikutnya. Tuhan urapi Daud. Dia urapi Daud supaya jadi raja. Ya, Saul diurapi dengan minyak dari buli-buli. Artinya sesuatu yang buatan manusia. Penunjukan pemilihan manusia. Tetapi Daud diurapi dengan minyak dari tanduk. Ada yang dikorbankan, melambangkan Tuhan yang menentukan. Tapi setelah Daud mengalami pengurapan Tuhan, saya mau tanya, apakah Daud langsung masuk sekolah Akabri, jurusan angkatan udara? Enggak. Supaya bisa terbang sana sini? Enggak. Atau dia masuk sekolah IT, dia bisa kontrol semua kerajaan dengan satu piece device? No. Daud mengalami tekanan demi tekanan. Bahkan seperti Yusuf yang 16 tahun lebih kira-kira mengalami proses peremukan, mengalami proses penderitaan demi penderitaan. Hal yang sama juga dialami Daud. Bahkan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Terakhir kali sebelum Daud kembali ke Hebron, kembali ke Israel, mereka ngungsi di daerah Filistin, daerah Filistin. Apa yang terjadi waktu Filistin mau perang dengan Israel, ya, Daud dipanggil, Daud ikut sini. Mereka bilang, kamu ikut perang nggak sama kita?
Daud bilang, ya iya dong, kan ada bosku, pokoknya bosku bilang apa aku jalan. Tapi orang bilang, enggak ah, lu ke Israel, kan lu pura-pura, tahu-tahu di medan peperangan nanti kamu berbalik menyerang kami. Nah, lagi meeting begini, lagi meeting ini ya, lagi ngomong-ngomong gini, Daud ini tinggal di Ziklag namanya, daerah Ziklag, satu daerah yang dikhususkan oleh orang Filistin untuk mereka tinggal. Apa yang terjadi? Lagi semua orang laki-laki kumpul, lagi tanya ini kita ikut perang apa enggak lawan Israel, lawan bangsa kita, membantu orang Filistin. Tiba-tiba penduduk Kanaan menyerang anak istri mereka dan menghanguskan Ziklag. Jadi diserang dari belakang, attack from behind. Ya. Harusnya kan begini, para pengikutnya bilang begini, ayo Daud kita kejar yuk. Ini kurang ajar nih para perompak, para pencuri. Tapi yang terjadi, di saat itu tiba-tiba 400 orang yang bersama-sama dengan dia. 400 para pembunuh, para pengutang, pengemplang utang, koruptor, orang-orang sakit hati, orang-orang yang tidak punya integritas, tapi dibangun oleh Daud sehingga menjadi orang-orang perang, orang-orang yang kuat berperang, orang-orang hebat. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal terakhir, bagaimana mereka bisa mengalahkan 400 orang, mengalahkan raksasa. Jadi bukan cuma Daud ya mengalahkan raksasa ya. Daud itu bukan cuma mampu mengalahkan raksasa, tapi juga dia bisa mengimpartasikan kemampuannya kepada anak buahnya, sehingga anak buahnya juga bisa membunuh raksasa. Orang-orang yang ditolong oleh Daud, mereka siap untuk melemparkan batu bagi Daud. Mereka bilang, Daud, gara-gara lu lah. Saya percaya Daud hancur hati. Daud bilang, Tuhan, gua udah tolong mereka, gua angkat mereka, kok gini balasnya. Tapi Alkitab bilang begini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Daud kejar musuhnya dan dikembalikan oleh Tuhan. Setelah itu baru Daud jadi raja. Ada waktu-waktu yang bagi Daud tidak masuk akal, bagi manusia Daud. Kenapa aku mesti mengalami begitu Tuhan? Sebelum janji jadi raja itu tergenap. Cerita berikutnya. Coba kita buka sebentar Yeremia 29 ayat 11. Ayo kita buka. Yeremia 29 ayat 11. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan supaya itu bisa menggugah pengertian Bapak Ibu tentang apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang kita pikirkan. Yang sudah ketemu, katakan amin. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. 1 Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mereka. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang mau mengalami katakan amin. Amin. Terus tanya kira-kira mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Kalau mau amin Pak bilang. Kalau mau bilang amin. Nah, perhatikan saya. Kalau kita penggal ayat ini, emang indah kan? Oh, janji masa depan, janji proyek yang baru, janji promosi, janji fasilitas kehidupan yang Tuhan tambah, dan lain sebagainya. Ya, nah ini janji sudah pernah Tuhan lepaskan jauh sebelumnya, 80-90 tahun sebelumnya. Janji ini diberikan kepada Israel waktu mereka di mana? Waktu mereka ada di pembuangan di Babel, mereka dijajah. Nah, dengan baik-baik. Mungkin kalau kita baca ayat ini, kita konteksnya, wah berkat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu baca baik-baik ayat-ayat di atas sebelumnya, bahkan beberapa pasal sebelumnya, dengan baik-baik. Ayat ini muncul setelah Tuhan bilang begini lewat Nabi Yesaya. 70 tahun umatku akan dijajah oleh Babel. Perhatikan baik-baik. Tuhan menubuatkan hal yang buruk bagi Israel secara pikiran manusia. Di tengah-tengah masa mendekati 70 tahun, mereka dijajah oleh Babel, mereka dikuasai jadi budak bagi orang Babel. Muncul ayat ini. Aku akan berikan masa depan kepadamu. Pak Bu, saya percaya sulit bagi orang-orang waktu itu untuk percaya kalau itu akan terjadi. Karena apa? Nabi yang ngomong ini, Nabi Yeremia ini, nabi yang sama juga yang bilang kepada mereka bahwa 70 tahun mereka akan dijajah oleh Babel. Mereka akan dibuang ke pengasingan. Bahkan Nabi Yesaya juga menyatakan demikian. Sulit bagi orang yang satu mengerti gimana Tuhan, masa Tuhan merancangkan, Tuhan bilang dia kasih masa depan,
Tapi sekarang ini kami aja masuk ke pembuangan Babel karena Tuhan sudah menubuatkannya bagi kami. Oke. Seringkali ada sesuatu yang berbeda. Apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Katakan amin. Satu contoh terakhir sebelum kita masuk ke pembahasannya. Bapak Ibu tahu Yunus? Yang tahu Yunus bisa lambai tangan. Yang mengerti, tahu, pernah baca tentang Yunus bisa angkat tangan. Yunus, Jonah, Yunus. Tinggi-tinggi dong, mau tangannya. Nah coba tengok, ada nggak yang nggak angkat tangan kiri kanan? Kalau nggak ada bilang gini, ntar ya makan siang sama-sama tak ceritain gitu. Nah karena saya cerita, kamu yang bayar gitu loh. Ya bertobat lah kalau belum tahu ya, mesti baca kita. Nah oke, saya mau tanya sekarang, Yunus berinisiatif untuk menginjili Niniwe atau disuruh Tuhan? Disuruh Tuhan. Yunus, go! Ya, Yunus ditelan ikan besar. Puji Tuhan dia bertobat, sehingga keluarnya dari depan. Kalau dia nggak bertobat, keluar dari itu tahu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Yunus taat. Dia mulai menyatakan mesti bertobat, apalagi mesti berbalik dan segala macam. Saya mau tanya, Bapak Ibu tanya Tuhan, bagaimana respon orang Niniwe? Gimana? Mereka bertobat. Mereka bilang oke, saya bertobat. Saya mau tanya, Yunus marah gak? Yunus bilang begini, Tuhan gak ada kerjaan lu. Gue udah tahu Tuhan, pasti juga lu ampuni mereka, pasti juga lu ngapain lu suruh gua masuk perut ikan lagi. Ya. Bahkan Yunus bilang begini, Tuhan, mereka kan jahat, bunuh aja Tuhan, babat. Ya. Jangan bikin soto Tuhan, dibabat saja. Kalau soto babat ya. Hancur ya Tuhan, karena ini negeri Niniwe itu luar biasa rusaknya. Jadi Yunus, waktu dia menyatakan supaya mereka bertobat, dia itu marah kepada Niniwe. Bahkan maaf ya, mungkin dia berdoa supaya api Tuhan membakar Niniwe seperti Sodom dan Gomora. Karena bejat negeri itu, kota yang besar. Tapi apa yang terjadi? Niniwe bertobat, Tuhan melunakkan hatinya. Tuhan bilang begini, Nus, lu aja yang pohon jarak tumbuh, yang lu nggak pernah tumbuhin waktu dia mati lu sayang. Apalagi gua, kata Tuhan. Ada berapa ribu orang sana? Begitu banyak orang tinggal di Niniwe, kalau semuanya mati, aku sayang sama mereka semua. Yunus dan Tuhan memiliki pikiran yang berbeda. Oke? Nah, kalau saya lanjutkan ceritanya, wah banyak Pak Bu. Tadi Petrus, belum lagi Paulus, belum lagi Yakobus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu kenapa Paulus pernah berdoa begini? Supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita, supaya kita boleh mengenal Tuhan, supaya kita boleh mengenal pikirannya Tuhan, supaya kita ini boleh mengerti apa yang sedang Tuhan pikirkan hari-hari ini bagi hidup kita. Yang mau katakan amin. Saya mau bilang begini, mungkin selama ini ada beberapa pergumulan dalam hidup kita yang belum dijawab Tuhan. Karena mungkin Tuhan melihatnya berbeda dengan apa yang kita lihat. Kita berpikir mesti cara begini Tuhan, logikanya begini, pengalaman yang ada begini. Yang saya tahu, kesaksian hidup orang itu mestinya begini Tuhan. Seringkali kita berdoa dan kita mencoba membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang sudah terkotak-kotak. Oh harus begini Tuhan. Pokoknya Tuhan, yang namanya mujizat Tuhan, kami tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba terjadi, bab itu mujizat Tuhan. Seringkali kita berpikir demikian, tapi belum tentu demikian yang Tuhan maksudkan mujizat. Oke? Nah pagi ini, saya mau kasih tahu kepada Tuhan, mari belajar untuk kita mengenal apa yang sedang Tuhan pikirkan. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Maka Bapak Ibu menjadi orang rekan sekerja bagi Tuhan, bukan penyerang bagi Tuhan. Ya. Tuhan punya sesuatu yang sedang Dia pikirkan bagi hidup kita masing-masing. Karena itu setiap kita masing-masing juga bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing, belajar mengenal. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Wah Pak, saya ini kalau mau promosi kerja berarti saya mesti cetak prestasi A, B, C, D, E, F, G Pak.
baru nanti saya akhir tahun dapat bonus, saya dinaikin posisinya Pak. Kan begitu logikanya.